yang dipercaya orang Kristen, Yesus itu adalah Tuhan yang dilahirkan oleh Maria. Iya, betul. Jadi begini, kita kasih pandangan sedikit ya. Sebenarnya secara logika itu tidak masuk akal. Ya sudah, aman, selesai. Dapat poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Oke, siap. Ya, Bronjon. Bronson. Sorry. Bronson. Buka mute. 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 Bronson. Mic. Nggak tahu mute mic-nya buka. Nih, saya undang tuh. Tuh, itu buka. Nah. Ya, silakan. Apa Bronson dari mana? Dari Katolik, Protestan? Ya, nggak bisa, harus dijawab ya. Jangan dijawab. Nggak usah dijawab. Apa yang mau dijawab? Jadi Saya tanya toh. Iya, harus dijawab nggak? Orang tanya itu dijawab. Masa orang tanya mau dijelaskan? Iya, dijawab. Makanya aku tanya, harus dijawab nggak gitu? Nggak usah dijawab. Mute lah. Duduk diam situ biar Ustadz ceramah Ustadz. Nah, Dijawab jadi toh. sekarang Islam apa Kristen? Iya, Kristen. Oke, Kristen. Terima kasih. Selamat datang di Komal kami. Oke, Bang. Semoga bisa nyaman di sini. Kami selalu mendoakan. Semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan. Jadi gini, Bang. Sabar, saya lagi doa. Semoga dimudahkan rezekinya, saudaraku. Amin, dilancarkan amin. usahanya dan diberikan Amin. kasih karunia Tuhan dan dibimbing oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Saya sudah berdoa ya, jangan kamu menghujat di sini. Ya, oke. Saya bisa bertanya. Iya, silakan bertanya silakan. Apakah menurut Al-Quran itu memang surganya pesta seks? Gimana coba? Coba diklarifikasi. Aduh, ini pesta seks. Cuma seks saja di pikiran mereka. Iya, kan Ustaz Anda mengatakan begitu. Coba dulu. Dia kita paham aja gitu. Coba. Katanya 70 tahun katanya auratnya naik gitu. Coba dulu. 70 bidadari coba. Kasih dalilnya coba. Di mana itu? Iya, Di mana? begini Bronson. Begini. Nih, Coba ya. Dengar. Ya, coba Oke, coba. dengar. Coba. Mau dengar tidak? Iya. Siap. Oke, siap. Lihat saya. Buka mulut. Ya. Buka mulut. Silakan Ustadz, luruskan. Tanya pesta seks. Kau pikir kita jadi di sana itu kita punya kelamin hilang? Iya, jadi apa ya? Sebenarnya di dalam hadis itu tentang bidadari itu hanya untuk orang yang mujahid ya. Kalau kita belum tentu dapat. Jadi untuk orang-orang yang berjihad fisabilillah. Ya, bahkan gak ada ya pesta seks segala hal itu. Justru dalam Bible banyak pesta seks. Kejadian 38, perselingkuhan antara mertua dengan menantu. Yehuda berselingkuh dengan Tamar. Tamar itu adalah menantunya. Dari Tamar ini kelak lahir ada dua anak bernama Zerah dan Peres. Dari Peres nanti lahirlah ya benih-benih mesianik, Daud, Sulaiman sampai ke Yesus. Jadi mereka selama ini menghina kita, menghina bahwa Nabi Ismail itu adalah anak dari berbudak. Tapi ternyata di Bible mereka justru semua keturunan Yahudi adalah hasil perselingkuhan antara mertuanya dengan menantu. Lebih parah itu Bang. Silakan mau ditambah yang lain. Perkawinan anak domba. Kalian manusia masuk ke surga dirubah jadi domba. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi, silakan kalian bertanya lah begitu. Bertanyalah tentang Ustadz, bagaimana keajaran Islam itu yang sebenarnya, bagaimana keselamatan di dalam Islam, Tuhannya orang Islam itu bagaimana, begitu. Bukan kalian tanya hal-hal yang silakan yang Kristen. Pasien selanjutnya, silakan open cam. Saya undang ini. Begitu. Oke, silakan Randy.
Randy mau bertanya Terima sama kasih. Ustaz. Ini dengar Randy. Randy mau bertanya atau mau berdiskusi? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Nah, di sini ada saya punya tema Oten bingung dengan Bibel. Oke, begini. Yang bingung itu orang yang tidak paham, orang yang ilmunya kurang, yang tidak pernah belajar, tidak pernah mau belajar, Gimana? yang tidak pernah mau belajar juga. Hah? Loh, kenapa dengar suara saya? Tidak, silakan. Ku tersinggung ya. Dan seperti yang oleh Bapak, ini tadi semuanya salah semua gitu. Bapak ini mungkin kurang ilmu, karena dia tidak tahu bahwa sebenarnya Al-Quran itu mengakui adanya Injil dan Taurat. Yang dibahas Bibel bukan Tidak ada. Al-Quran. Kau tahu baca Tidak Al-Quran? ada yang menolak Injil, tidak ada ayat yang mengatakan menolak Injil dan Taurat, tidak ada. Tapi Bapak Ya, ini kau tahu baca menarasi, Al-Quran tidak? Seolah diam dulu, ini giliran saya bicara. Oh iya. Jadi Al-Maidah 46 itu mengakui ada Injil dan Taurat ya. Dan itu Mana ada di Bibel ada Al-Maidah ayat kemudian 46. juga dengar dulu. Nah, tadi Bapak ini selalu menarasikan seolah Injil itu salah. Injil itu Taurat itu salah gitu. Padahal sebenarnya yang salah sini Al-Quran. Karena ketika membuat kisah tentang Yesus ini, Al-Quran mengambil dari Injil sampah, Injil palsu, masuk dalam Al-Quran. Yesus yang Oke, disalib, kamu punya pertanyaan banyak. Yesus Kamu yang bertanya lah, disalib. nanti Ustadz yang jawab. Ini kamu Yesus yang bertanya apa diletakkan berkhutbah burung. ini? Yesus yang lain di bawah kurma itu semua dalam Injil. Silakan bertanya lah. Sama-sama Apa yang mau Al-Quran. kau tanyakan? Silakan Dengan biar Ustadz fakta yang itu jawab. sebenarnya sudah cukup membuktikan Al-Quran itu palsu, karena yang palsu-palsu itu masuk dalam Al-Quran gitu loh. Yang Sudah. aslinya nggak masuk. Yang aslinya masuk. Ya, Sudah. sebentar dulu. Dan ada satu kesalahan vital yang sangat Al-Quran di sini yang mengatakan tentang Bunda Maria, katanya saudara perempuan Harun. Itu salah. Kesalahan sejarah yang sangat-sangat fatal oleh Al-Quran. Karena jarak hidup antara Maria, Ibu Yesus, dan Maria, saudara perempuan Harun itu lama sekali. Ribuan tahun. Dan bahkan mereka berasal dari suku yang berbeda. Miriam, saudara perempuan Harun itu dari suku Lewi. Sementara Maria, Ibu Yesus di suku Yehuda itu beda sekali itu. Dan itu kesalahan yang sangat-sangat fatal oleh Al-Quran tentang itu. Dan kesalahan lainnya juga tentang fakta masuknya Injil sampai dalam Al-Quran itu tadi. Dan masalahnya di sini Al-Quran mengakui adanya Injil gitu loh. Nggak bisa didinai itu, nggak bisa disengat. Bapak ini tadi menarasikan gimana ya, ini orang kurang ilmu, kurang belajar, kurang literasi, atau gimana saya nggak tahu. Saya menarasikan seperti itu, salah semua dari tadi. Bukan saya masuk ke sini, saya dari tadi ingin juga berdebat dengan si Rifa itu, karena Rifa juga sama gitu. Inilah masalah sebenarnya. Jadi Tanya. Alkitab Banyak kami- sekali masalahmu kau sampaikan kepada kita. Itu masalahmu, bukan masalah saya sama Ustadz, sama Sudah ada Bunda Vera, sebelum sama Al-Quran. Empo Eva. Apa Di dalam masalahmu? Al-Quran membuat kisah yang berbeda. Nah, terus Sekarang, secara logika, mana yang asli yang sudah ada sebelum Al-Quran. sudah masalahnya ada. kalian ada logika Tapi atau masuk tidak? Al-Quran yang hal yang berbeda, kemudian percaya Al-Quran Oke, sebagai benar. baik. Itu Baik, satu- sekarang satu- kutanya sama kamu. Oke, sabar diam. Oke, kamu sudah mengatakan itu ya. Silakan. Oke. Ya. Oke, baik. Ustadz mau masuk Ustadz? Silakan Ustadz. Oke, sekarang begini, kamu mau bertanya tentang Al-Quran tapi kamu bisa baca Al-Quran tidak? Inilah orang Islam Tidak, ya. kalau karena Sikap- begini itu kalau terjemahan orang Protestan, Al-Quran, biasanya terjemahan begitu. Al-Quran bukannya Kami itu- Al-Quran. kami Iya, itu- dengar dulu. Maryam keluarga Harun itu keluarga dalam satu kalimat la ilaha Saya- illallah, bukan. Kamu ini dibilang. Sabar dulu ganti-gantian. Atau Ustadz masuklah Ustadz, kasih edukasi lah Ustadz. Nanti saya tahan dia punya mulut. Silakan Ustadz. Maryam saudara Harun. Ulama saja yang pondok sampai 12 tahun tidak pernah Tapi di mensalah-salahkan Al-Quran ini datang kau cuma modal sekolah minggu. Silakan Ustadz. Aku ya, oke. Tadi sudah jelas ya, saya katakan bahwa apakah Islam menyuruh kita percaya kepada Injil? Ya. Tetapi harus dipahami dulu, bukan Injil yang sekarang, Yohanes, Lukas dan Yohanes, Lukas dan Matius, ya. Ya, di dalam Al-Qur'an ada surah Al-Maidah tadi ya 46 sebelum karena sudah dijawab 48 tadi ya, wa anzalna ilaikal kitaba ya. Yang wa anzalna ilaikal kitaba musaddiqal lima baina yadayhi wa minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dia membawa surat 46-nya ayat sebelumnya. Ya. Wa atainal injila fihi hudaw wan nur.
Dan kami telah memberikan kepada Injil dalam terdapat petunjuk dan cahaya. Jika seorang muslim wajib mengimani bahwa Allah itu benar-benar menurunkan Injil kepada Nabi Allah Musa. Tetapi memang benar itu, tetapi Al-Quran tidak mengatakan semua percaya atau percaya semua isi kitab yang sekarang. Al-Quran nggak bilang begitu. Kenapa? Karena Al-Quran membedakan antara Injil yang asli yang diturunkan ke Nabi Allah Isa dengan kitab kemudian yang ditulis atau disusun oleh manusia. Kitab Bible sekarang itu adalah hasil interpretasi manusia, bukan saya yang ngomong. Kalau Anda itu pintar, Anda buka kitab-kitabnya Misquoting of Jesus, karya Profesor Bart Ehrman, Will Hassen, Will Duron, apalagi Epicenders. Semua itu pakar-pakar Bible mengatakan bahwa Bible sekarang itu nol, ditulis oleh Yesus, bukan saksi langsung. Dulu nama Bible itu adalah anonimitas, gak ada nama Lukas, Yohanes, gak ada. Yang ada dulu anonim, lalu ditambahkan di abad kedua oleh siapa? Irenaeus, baru abad kedua ditambahkan. Maka bagaimana kami bisa mempercaya itu sedangkan orang Anda, Profesor Bible aja nggak percaya? Masa di dalam Bible ada tentang apa? Perselingkuhan antar Yehuda dengan mertuanya. Bagaimana kami bisa mempercayai itu? Gak masuk. Karena itu ajaran larangan dalam Al-Quran. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Sedangkan Nabi kalian melakukan begitu. Cucu daripada bapak iman kalian, Yehuda, melakukan hal demikian. Bagaimana kami bisa mempercayai itu? Jadi Bible nggak pantas disebut kitab suci, tapi lebih pantas kitab sejarah. Mau lebih ekstrim lagi, kitab catatan para pendosa. Itu lebih ekstrim lagi. Nah, tetapi Al-Quran tidak mengatakan bahwa kita harus percaya kepada kitab Anda. Enggak. Misalnya di ayat 47 ya, langsung ke 47. Anda kan mengutip 46, 47-nya apa? Hendaklah ahli Injil memutuskan perkara menurut apa yang Allah turunkan di dalamnya. Dan Al-Quran ini juga mengkritik sebagian ahli kitab telah mengubah, mengtarhib, menyembunyikan atau menulis sesuatu kemudian mengatakan, "Oh, min indillah, ini dari Allah," katanya. Ya, surah Al-Baqarah ayat 79 dan Al-Maidah ayat 13-15. Jadi posisi Islam itu bukan menolak Injil. Jadi posisinya apa? Allah menurunkan Taurat kepada Musa, Allah menurunkan kitab Zabur kepada Daud, Allah menurunkan kitab Injil kepada Isa, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Jadi seorang muslim itu wajib beriman kepada wahyu-wahyu Allah yang asli, bukan yang sekarang. Tetapi Al-Quranlah menjadi standar kami. Al-Quran menjadi kitab terakhir dan pembenar, muhaiminan alaihi, sekaligus tolak ukur terhadap kitab-kitab sebelumnya. Oh, yang salah itu, yang benar itu ya Al-Quran, bukan kitab-kitab mereka. Baiklah. Makanya dewa muhaiminan alaihi, Al-Quran disebut apa? Pengkoreksi terhadap kitab-kitab sebelumnya. Jadi Islam menyuruh ya. Jadi Bapak sudah mengklaim bahwa Injil kami telah dipalsukan, tidak asli lagi. Dan Al-Quran juga mengatakan bahwa Isa dikasih kitab Injil. Sekarang buktikan kepada saya di mana Al-Quran mengatakan Injil telah dipalsukan. Alkitab telah dipalsukan. Di mana dalilnya? Pertama itu ya, oke. Saya ambil dalil ya. Yang kedua saya ingin buktikan di mana kitab Injil itu yang dibikin kepada Isa itu di mana. Kalau memang sudah hilang, di mana dalil yang mengatakan sudah hilang kitab itu? Tidak mungkin karena kalau itu dari Allah, kalau Allah memberikan kitab Injil kepada Isa rasanya, itu pasti nggak mungkin. Allah pasti menjaga dong, nggak mungkin dibiarkan hilang dong, nggak mungkin. Jadi sekarang buktikan kepada di mana Al-Quran mengatakan bahwa kitab Injil itu telah hilang. Dan apa isi dalam Injil itu? Karena dalam sejarahnya Yesus tidak pernah menerima kitab, tidak pernah. Yesus kisahnya itu ditulis justru oleh murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia, saksi langsung, yang berbicara dengan dia, dan yang berinteraksi dengan Yesus, yang melihat apa yang Yesus lakukan. Itu yang dikatakan kitab Injil dalam Kristenan. Kalau Al-Quran mengatakan Isa dikasih kitab Injil, di mana kitab Injil itu? Dan di mana dalil yang mengatakan bahwa Injil itu telah hilang? Di mana? Itu pernyataan itu dibuat oleh para ustadz, para ulama. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka takut, tidak berani menjelaskan kenapa Al-Quran yang katanya wahyu terakhir, tapi justru isinya bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya.
Injil palsu masuk dalam Al-Quran. Ajaran Zoroaster masuk Jangan dalam Al-Quran. nangis bang, kayak mau nangis. Itulah yang dilakukan oleh para ustadz. Jadi sebenarnya statement itu dibuat oleh hanya para ustadz, bukan Al-Quran. Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran telah dipalsukan, Injil telah dipalsukan atau Kitab telah dipalsukan atau Injil telah hilang, nggak ada. Tapi ustadz yang mengatakan seperti itu kemudian diteruskan oleh semua orang Islam. Oh, Injil kamu telah dipalsukan, tapi nggak ada. Di meta yang aslinya nggak ada. Coba dikasih aslinya di mana? Kalau memang ada, silakan. Pertama begini, kalau Anda menunjukkan yang asli, ya sekarang udah nggak ada. Karena Al-Quran itu, karena Bible itu, Injil itu bukan kitab sekarang. Di Allah mana kalian menurunkan. mengatakan bahwa Ya, Al-Quran Injil telah dengarkan, telah iya, tidak ada? sabar, dengarkan dulu. Saya dari tadi Gimana diem aja. Gimana dalilnya? Ya denger, ya astagfirullahaladzim. Nggak ada, itu buat Kamu ustadz. bertanya kan Kalau Ustadz yang lagi mengatakan seperti itu, jelaskan. Randy, Alkitab- bisa Alkitab dengar mengatakan dulu seperti nggak? itu. Di mana dalil mengatakan bahwa Al-Quran telah hilang atau telah dipalsukan? Di mana? Udah lanjut Ustadz. Iya, Biar dengarkan dulu ya, dengarkan dulu. Saya akan ngasih tahu dulu ya. Yang pertama ya, udah langsung aja deh ke ayatnya. Dengarkan baik-baik ya. Surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lil ladzina yaktabuna al-kitaba ya bi aidihim summa yakuluna haza min indillah. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri kemudian ini berkata dari Allah. Kayak Anda bilang bahwa Bible ini dari Allah, maka celakalah kata Allah ya. Lalu apa? Al-Quran secara eksplisit mengenal fenomena bahwa tulisan manusia diklaim sebagai berasal dari Allah. Jadi benar apa kata Profesor Bart Ehrman? Apakah Anda berani berkata surah Al-Baqarah tidak mengenal kemungkinan tulisan manusia diklaim berasal dari Tuhan? Semua kitab ditulis oleh manusia. Kita mana yang jatuh dari langit? Nggak ada. Dengarkan dulu. Yang kedua, Kau pikir aku surat Al-Imran ayat 78. Nggak ada kitab Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan orang yang memutar-mutar lidahnya dalam membaca kitab agar Tidak ada kamu kitab menyangka itu yang bagian jatuh dari langit. kitab padahal Semua itu kitab bukan masuk bagian dalam dari oleh- kitab. ditulis- Ya. Surat Al-Imran itu yang berkata. Padahal itu bukan dari kitab kata Allah. Wa ma huwa minal kitabi. Ya. Kalau Al-Quran menganggap semua yang dibacakan oleh kitab otomatis murni wahyu, mengapa Al-Quran berkata demikian? Kenapa itu Al-Quran mengatakan itu bukan dari kitab? Muhammad, itu bukan wahyu Tuhan. Jadi semua Al-Quran itu, jadi gini. Ludahin aja deh orang ini. Al-Quran ngomong apa membuat sih? pernyataan yang salah Dijelasin tentang tapi kau Injil. bantai lagi. Kau ini ngomong apa? Udah kau dibawa aja lah. Dia minta Iya, ayat. mending sama saya punya tante, yang cantik, baik hati, tidak sombong, manis, ada asam-asamnya sedikit. Ya, silakan tante. Ya, selamat malam. Malam Mbak Jenny. Selamat malam. Saya mau bertanya ke Bapak Panglima yang tentang Tamar dan Yehuda. Menurut tanggapan Bapak dulu aja. Oke, begini ya, saya ambil buka Bible-nya dulu ya. Tamar dan Yehuda ya. Oke. Ya, kitab Kejadian 38 itu ya, lengkap sekali ya. Kejadian 38 antara mertua dengan menantu. Ya. Nah. Jadi begini Bunda Jenny ya, itu ya. Kejadian 38 itu Yehuda dengan Tamar, mertua dengan menantunya. Ini kisah di dalam Bible. Ringkasannya apa? Tamar itu adalah istri anak daripada Yehuda bernama Er meninggal, Tamar jadi janda. Yehuda tidak menepati janji kewajibannya ya, memberikan anak berikutnya kepada Tamar. Nah, Tamar sebentar. Setelah meninggal, dia diberikan kepada Onan. Tapi ketika dikawinkan, kawin leperat namanya nih, perkawinan leperat atau turun ranjang. Nah, tapi ketika diberikan kepada Onan, maka dia onani. Makanya asal mula kata Onan itu dari Bible. Ketika dia mau bersetubuh dengan Tamar, dia nggak dimasukin, malah onani depan Tamar. Maka matilah dia, Allah murka, Tuhan mereka murka, maka meninggallah namanya Nah, sehingga ada tiga anak yang terakhir. Ketika Yehuda mau menjodohkan anaknya yang ketiga, dia nggak mau. Onan namanya. Itu ya.
Nah, yang ketiga bukan Onat namanya ya. Onat itu yang kedua. Nah, yang ketiga tuh yang ketiga nggak mau. Dia takut kalau anak yang ketiga itu mati, meninggal lagi. Akhirnya Tamar marah, lalu dia menyamar menjadi seorang pelacur. Yang ketiga namanya Sela. Oh ya, Selah. Yang ketiga itu namanya Selah. Dia akhirnya nggak mau Yehuda nggak mau menikahkan anak ketiga yang bernama Selah. Ya. Lalu akhirnya itu apa namanya? Menyamar menjadi pelacur untuk menggenapin nubuat ya, janji daripada Abraham supaya lahir dari keturunan Abrahamik dan Mesianik. Nah, Yehuda mertuanya sendiri mendatangi, berhubungan badan dengan Tamar ketika di pinggir jalan. Ya mungkin kalau ada micet, lewat micet kali ya. Jadi Tamar hamil di ayat ke-6-nya lanjutnya. Dan ketika ketahuan, Yehuda berkata dalam ayat 36-nya, dia yang lebih benar daripada aku. Artinya ada pengakuan dari Yehuda, kebenaran bahwa dia telah menghamilinya. Nah, artinya jelas di sini terjadi hubungan antara seksual antara mertua dengan menantu. Melalui apa? Penyamarannya sebagai pelacur. Menghasilkan apa? Menghasilkan kehamilan. Dan ini dicatat di dalam silsilah Bani Israel. Ya. Bloodline daripada Mesianik. Apa yang menjadi masalah besarnya apa sih? Masalah besar itu adalah dari sudut pandang moral kenabian. Dalam Bible, Yehuda adalah leluhur Nabi Daud, Nabi Isa menurut silsilah kekristenan. Artinya apa? Garis keturunan Nabi raja-raja lewat zina terselubung, lewat prostitusi, hubungan antara mertua dengan menantu. Artinya apa? Bloodline-nya kotor. Orang-orang Kristen menghina Nabi Allah Ibrahim, ternyata orang-orang Yahudi lebih terhina daripada daripada Ismail, Nabi Allah Ismail, dan orang-orang Yahudi lebih hina daripada Ismail. Namun di dalam Bible tidak ada penegasan kata-kata perbuatan itu dosa besar loh, gak ada. Malah apa? Lazim dimaklumin untuk menggenapi daripada nubuat daripada untuk menggenapi penggenapan daripada Abraham. Makanya Al-Quran hadir sebagai apa? Pengkoreksi. Ya. Apa kata Al-Quran? Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan. Artinya apa? Janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu ada perbuatan yang keji dan buruk. Jadi bukan hanya berzina, mendekat aja nggak boleh. Apalagi sampai melahirkan keturunan anak Sarah dan Peres ya. Jadi intinya apa? Bible menceritakan nabi leluhur mereka terlibat skandal seksual. Al-Quran datang sebagai apa? Membersihkan para nabi, menutup pintu zina, menegakkan kesucian nasabnya. Karena ada Al-Quran gak ada. Nabi Allah kami itu maksum, bebas daripada dosa, bukan melakukan dosa. Bagaimana kita bisa mempercayai integritas seorang nabi itu bisa dipertaruhkan? Oh, ternyata Yehuda pantaslah dia pebinor karena kakeknya juga pelakor. Oh, sampai ke Yesus sebagai mesianik. Ya, silakan Bunda. Oke, sebagian cerita Bapak ada benar tetapi ada yang kurang. Satu poin di sini, Tamarlah yang dahulu menjebak Yehuda karena motif balas dendam. Karena dia sudah dijanjikan 2 kali menikah dengan anak Yehuda tapi tidak bisa mempunyai keturunan. Akhirnya anak yang ketiga, Sela, tidak diberikan Yehuda kepada Tamar karena dengan motif, Yehuda berpikir begini, kalau ini Sela aku kasih ke Tamar, aku takut anakku yang tinggal satu-satunya ini meninggoy karena nikah dengan Tamar. Akhirnya Tamar sakit hati, balas dendam, dan dijebaklah itu Yehuda oleh Ini kisah Tamar. percintaan kah yang dibahas ini? Ya, ini tadi karena Bapak Ustadz kan menyinggung tentang keturunan Oh, Daud. iya, selesaikan. Saya selesaikan. Jadi supaya tidak ada miskomunikasi di sini. Jadi itu poin 1. Poin kedua, kisah Tamar dan Yehuda itu adalah kisah dosa, kisah penipuan,
kisah ketidakadilan, dan diakhiri dengan pengakuan dosa dan kedaulatan Tuhan yang tetap pakai garis itu untuk mendatangkan Yesus. Jadi kalau di Kristen itu terbuka. Apa yang dikatakan tidak, katakan iya di atas iya. Jadi kalau memang cerita faktanya buruk, masa lalu yang buruk tetap ditulis. Itulah Alkitab Kristen. Jadi tidak ada menutup-nutupin aib. Untuk apa? Untuk introspeksi ke depannya, untuk diambil hikmatnya. Makanya itu ada di hikmah Salomo, Raja Israel. Begitu Pak. Jadi kita clearkan masalah ini dulu ya. Jadi jangan klaim sepihak. Karena kita orang Kristen juga punya klaim tersendiri. Begitu, terima kasih. Oke, kalau begitu pantaskah Bible disebut kitab suci? Ya. Kenapa? Karena definisi kitab suci itu harusnya itu yang pertama petunjuk dari Tuhan, berisi wahyu atau perintah ilahi. Yang kedua syaratnya apa? Infallible, dia terjaga dari kesalahan, bebas dari kontradiksi dan kesalahan moral. Ya. Yang ketiga dia mengajarkan kebenaran universal, ajarannya berlaku sepanjang masa. Sedangkan dalam Bible, Anda mengatakan bahwa itu kitab sejarah, menunjukkan konsesi dosa dan keadilan Tuhan sebagai pendidikan moral. Kritiknya apa? Ya banyak cerita kontroversial, dosa manusia, Kejadian 38 ya, Daud dan anaknya ya. Lalu jadi dari kacamata, kalau kita lihat dari kesimpulan begini, dari kacamata moral, sejarah bisa digunakan sebagai panduan. Tapi dari kaca kesucian literal, seperti dalam Islam, tidak pantas disebut kitab suci, bebas celah. Ya karena banyak kontradiksi dan perbuatan manusia yang tercatat di situ. Ya. Jadi Ya. Bible itu semua ajaran kan, Anda bilang kan gitu, ajaran jujur Anda bilang. Tadi kan bilang gitu, karena kejujuran dan suci. Ya, bisa dianggap sebagai buku pedoman moral sejarah, tapi suci bebas celah. Ya. Kenapa ya? Saya bilang tadi bahwa banyak kisah-kisah yang bertentangan. Analogi gampang ini, bayangkan analoginya begini ya. Bayangkan Bu, bayangkan buku sejarah berisi kisah nyata tentang manusia termasuk kejahatan. Buku ini bernilai moral dan historis, tapi kita tidak pernah mencatatnya sebagai kitab suci. Sama dengan Bible, banyak pelajaran tapi tidak bebas dari dosa manusia. Karena ini kontradiksi, tidak pantas disebut kitab suci. Kalau begitu Bu, ya terima kasih, silakan. Sekarang saya Pak ya. Bapak tadi nanya, pantaskah Bible dianggap kitab suci? Jawab singkatnya, iya, pantas. Kenapa? Bagi 2,5 miliar orang Kristen, Alkitab adalah kitab suci. Bukan karena sempurna kertasnya, tapi karena isinya dipercaya adalah firman dari Elohim. Tapi, biar adil, kita bedah pakai 3 tolok ukur, klaim, bukti, dan dampak. 1. Klaim Alkitab tentang dirinya sendiri. Alkitab ngaku dari Elohim. 2 Timotius 3 nomor 16. Segala tulisan yang diilhamkan Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. 2 Petrus 1 nomor 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Jadi klaimnya ditulis manusia, tapi sumbernya tetap dari Elohim. 2. Bukti yang bikin dipercaya kitab suci. Tolok ukur, nubuat digenapi. Bukti di Alkitab ada 300 lebih nubuat tentang Mesias di Perjanjian Lama. Yesus genapi semuanya itu. Lahir di Bethlehem, lahir di Bethlehem, disalib, bangkit, probabilitasnya kecil banget kalau cuma kebetulan. Jadi itu tolak ukurnya nubuat digenapi. 2. Kesatuan pesan. Ditulis 40 oleh penulis, 1500 tahun 3 benua. Temanya satu dosa, janji penebus, penebusan dari Kejadian sampai Wahyu nyambung. 3. Bukti sejarah dan arkeologi. Nama, tempat raja, peristiwa dikonfirmasi. Contoh, penemuan gulungan Laut Mati tahun 1947 membuktikan bahwa Perjanjian Lama 99% sama dengan naskah 2000 tahun lalu. 4. Dampak transformasi.
ubah hidup pelacur jadi misionaris, pembunuh jadi Rasul Paulus, bangsa kanibal jadi Kristen. Tertulis di Ibrani 4 nomor 12, firman Allah Kanibal hidup jadi dan Kristen. kuat. Sabar Bunda jadi kanibal jadi Kristen. Apa Berarti masalahnya? termasuk Sumanto. Orang kanibal bertobat, apa salahnya? Apakah tidak memberikan hak ruang untuk orang bertobat? pantas. Apakah Nah, napi, lanjut, mantan lanjut. napi di penjara setelah Izin bebas, masuk tidakkah dikit mereka boleh berhak nggak? untuk Bang- hidup di Bang- Indonesia? Bang Loding, izin masuk dikit boleh nggak Bang Loding? Mungkin Bunda nambahin dari Ustadz sedikit aja ya Bu Jenny. Mungkin Bu Jenny udah terlalu jauh. Masuk Ustadz saya tadi, apakah kitab suci itu menurut standar kitab yang dinamakan kitab suci itu apa? Nah, kalau kita buka KBBI pun apa yang sudah dinarasikan Ustadz saya itu betul. Bahwa kitab suci itu ya harus sepenuhnya firman Tuhan. Apakah Bibelnya Ibu itu asli? Semuanya isinya adalah firman Tuhan? Itu pertanyaan Ustadz saya. Kalau Al-Quran, semua wahyu dari Tuhan. Ya, Ibu Bunda Reva, Ibu ini selesai. tidak membaca poin Sebentar, saya belum dari selesai. awal. Jangan dipotong dulu. 2,5 miliar, Ibu. Sebentar. Ibu dengarkan dari awal. Ibu jangan Izin, main sebentar. potong pembicaraan. Panglima Makanya tadi Ibu bicara diam saya. dulu, izin. Saya udah minta izin sama host. Jadi kasih saya bicara dulu, nanti baru Ibu potong ya. Harus Panglima bicara menghormatin saya dong. Saya tidak putus. narasumber juga Kenapa di sini. giliran saya bicara Ibu putus? Kenapa? Sebentar, saya hanya mau menambahin apa yang Ustadz saya bilang. Kalau namanya kitab suci di KBBI itu pun harus semuanya firman Tuhan. Sekarang di dalam dalil dalam Jangan di mute. Saya paling nggak suka di mute. Iya sabar Jangan di Bu, mute. makanya gantian. Kalau memang Anda tidak suka saya naik di komal kalian, turunkan saya. Loh, Turunkan gantian. saya. Kalau Aduh, Anda tidak mau gimana sih? saya naik di komal Anda. Karena itulah kelemahan Anda. Saya sudah tahu kelemahan Anda. Apakah tidak boleh saya bernarasi membantah asumsi Ibu juga? Nggak bisa begitu Bu. Kita diskusi loh di sini. Ini tidak berdasarkan asumsi. Saya melibatkan data-data Alkitab. Tidak asumsi. Saya Ya, menceritakan saya Samar mau juga kasih membawa dalil, data Ibu Alkitab. nolak. Anda Saya jangan mau suka kasih ngomong dalil. asumsi. Saya mau kasih dalil, Ibu potong. Apakah yang namanya kitab suci itu harus ada juga karangan manusia di dalamnya? Contoh, dalilnya di Lukas 1 ayat 1. Ibu baca di sana. Lukas 1 ayat 1. Apakah itu firman Tuhan? Pertanyaan saya. Silakan Ibu jawab. Saya buka dulu ayatnya. Sabar ya. Lukas 1 ayat 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Artinya ayat ini apa sih? Ini ayat pembuka Injil Lukas. Lukas langsung to the apakah itu point. pertanyaan saya Pewarta bukan berarti Tuhan? ya. Theophilus. Pertanyaan Memangnya saya, kenapa? apakah itu Sekarang firman saya Tuhan? balik tanya. Sekarang saya balik tanya. Pertanyaan Boleh? saya, apakah Sekarang itu saya firman boleh Tuhan? saya boleh balik tanya. Anda Pertanyaan menanyakan saya, keraguan apakah tulisan itu? Theophilus. Sekarang saya mau balik tanya. Bagaimana cara Al-Quran itu ditulis? Pertanyaan Bagaimana? saya, apakah itu Bagaimana firman Tuhan? Hafsa menjadi copywriternya Al-Quran? Pertanyaan Coba saya, ceritakan apakah itu tentang firman Hafsa, Tuhan? tentang Utsman, tentang Aufan bin Zaid. Apa itu? Tentang penulisan Al-Quran. Pertanyaan saya Bu, apakah itu Lukas 1 ayat 1 firman Tuhan? Itu pertanyaan saya, kenapa Ibu kemana-mana? Jawab. Ya, itu firman Tuhan diilhami oleh Roh Kudus, tertulis Theophilus yang mulia. Nama orang artinya pecinta Elohim, bisa nama asli pejabat Romawi atau sapaan umum buat semua pembaca Kristen yang mulia, gelar bangsawan atau pejabat. Memangnya kenapa? Ini pangkatnya tinggi loh dia. Gak mungkin dia sembarangan menulis. Gak mungkin. Itu firman Tuhan. Itu sudah pertanyaan saya. tervalidasi. Aduh, lanjut Ustaz. Dari pewarta itu. Pewarta. Jadi gimana? Anda mau membandingkan kanoninnya Al-Quran? Aku siap kalau membandingkan. Jadi apa yang Anda katakan itu namanya doktrin, Bunda. Ya. Apalagi Anda membawa Lukas 1 ayat 1, saya ketawa tadi. Saya tidak bicara doktrin, Mas. Saya justru ketawa. Doktrin Saya itu, tidak Bun. bicara doktrin. Inilah firman Tuhan Yesus. Saya tidak Anda ngomong belajar doktrin. nggak? Di sini Ada tertulis di Lukas itu ada di sini. Iya, sekarang kalau kita mau ungkap-ungkapan, sekarang ada 5 tokoh akademisi namanya Bar Ehrman. Ya, dia seorang profesor dalam bidang akademisi New Testament Studies, the Early Christianity, Universitas daripada North Carolina Chapel. Izin Pak.
Ya itu pakar Izin Bible, Pak, bukan orang namanya Islam. siapa? Saya searching langsung. Izin, namanya Bar de siapa? Ehrman. Bapak Eja. Profesor Bar de Ehrman. Ya, Anda tulis aja di situ. Buku-bukunya Misquoting of Jesus. Profesor Bar de Ehrman. Profesor siapa Pak? Profesor Bar B Alpha Bart. Apa itu? Bar B A R T D E Bart. Ehrman. Delta. Ya, Apa Pak? Delta. Beta. Delta, Apa Pak titik. tulisannya? Anda tulis aja deh buku Delta. tentang bukunya Misquoting Jesus katanya. Atau Jesus Interrupted. Anda buka aja. Enggak, profesor itu aja tadi yang Bapak sebut. Di eja aja. Delta. Aku tulis di sini ya, di Apa ini. Pak? Delta, D. Ya sebentar saya tulis di sini ya, Bar. Nanti kamu lihat chattingan saya, Bar de Ehrman. Ya, ini Profesor Biblika. Nih, Bar de Ehrman. Ya. Mana Dia sih? lahir Mana tahun sih? Oh iya kan, nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Nih sini ini nih. Nih, Bon. Saya buka ya. Tulisannya nih. Bar de Ehrman. Bart de Ehrman. Anda searching aja di situ, ya. Jadi kalau Anda searching siapa itu Profesor Bar Iya, Ehrman, izin Pak. Kita harus pakai data ya. Jadi Iya. supaya tidak ada dusta di antara kita semuanya. Ember. Karena penonton saya juga ada orang-orang Kristen di bawah. Yoi. Jadi apa kata saya lanjutkan Bang ya? Mbak ya? Sabar Pak, sudah ketemu. Maksud Bapak Profesor Bart de Ehrman, ya kan? Iya. Ehrman biasanya typo. Edmund biasanya typo dari Ehrman, dia profesor perjanjian baru paling terkenal yang kritis ke Alkitab. Siapakah Bart Ehrman? Jabatan Distinguished Professor of Religious Studies di University of North Carolina, USA. Latar belakang dulu Kristen Injili yang konservatif banget, hafal Yunani dan Ibrani, sekolah di Moody Bible Wheaton Princeton. Sekarang agnostik. Nah ya, sekarang dia agnostik ya Pak ya. Disclaimer di bawah. Sekarang Profesor Bart Ehrman itu agnostik, nggak percaya Alkitab diilhamkan oleh Elohim. Jadi di garis bawahi dia sekarang agnostik. Nggak, itu data tidak kredibel karena dia sudah agnostik. Dia itu profesor, sudah belajar, Bu. Walaupun dia belajar profesor, Bible. tetapi dia sekarang sudah agnostik. Ya karena dia sudah tidak percaya lagi dengan Bible. Dia sudah Berarti belajar. tidak kredibel. Itu sudah tidak kredibel Aduh, namanya. Dia profesor, pakai ilmuwan itu. Ibu siapa? Ya terserah dia mau profesor kayak mau tukang ojek kayak. Naik lagi Ustadz. Kenapa Kabur Ustadz ustadznya Bu. terpental? Kabur ustadznya Bu. Dia punya signal, Ibu Jenny cantik, baik hati dan tidak sombong, pintar menabung, Saya pintar memasak, pintar memang tegas berhutang. dalam hal ini karena saya berprinsip orangnya. Iya. Kalau kita iya, adu iya, data, langsung saya. Iya. Ya sabar Bu, sabar. Ustadznya kepental, sabar. Iya. Ada kelemahan di dalam argumennya dia ya, jangan salah teman-teman Kristen, ada kelemahan di dalam argumen Profesor Bart Ehrman itu. Banyak sarjana Kristen dan bahkan non-Kristen yang debat dia. Jadi banyak sarjana Kristen dan non-Kristen yang debat dia. Nggak cuma orang Kristen, tetapi non-Kristen mendebat dia, Profesor Bart Ehrman. Jadi mereka menggunakan standar ganda, metode skeptis, diakui musuhnya sendiri, Craig Evans. Daniel Wallace, ahli naskah lain bilang Ehrman benar soal data, tapi salah soal kesimpulan. Teman-teman Kristen, kita harus cerdas ya. Karena yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang cerdas juga. Jadi kita harus lebih cerdas dari mereka. Bang Loding. Sinyal lemot ya kayaknya ya. Ya lanjut Ustadz, lanjut.
Sinyal siapa nih Bang Loding? Monitor. Ustaz, Ada nggak suara saya? Aman. Oh iya. Jadi di dalam kitabnya, dalam bukunya, ya. Mana ya? Ada nggak suaranya? Masih ini juga ya? Ada. Nah, dia yang kabur kan? Dia nantang Ustaz, dia yang kabur. Dia yang kabur. Gitu Oten. Iya. Dia yang kabur. Sudah bilang tadi signal, soalnya signal Indonesia dengan signal Mekah sekarang itu tidak sinkron. Dari Gitu, sinkron. jam saja tidak sinkron kan? Ustadz kan di Mekah. Dia yang kabur ulang. Iya. Lanjut Ustadz. Edukasi. Jadi Ustadz, apa silakan. pendapatnya? Katanya pendapat akademis, mayoritas kitab perjanjian baru itu ditulis anonim. Makanya dulu belum ada namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu nggak ada. Dulunya tuh anonim, baru ada ketika abad kedua. Ya, abad kedua. Di abad kedua itu oleh Irenaeus. Irenaeus yang ngasih nama itu. Jadi nggak bisa dikatakan ini kitab suci. Kenapa? Katanya nol ditulis oleh saksi langsung, apalagi Yesus. Makanya dia agnostik sekarang, nggak lagi menjadi pendeta. Ya. Nah, banyak teksnya kemudian ditambahkan dan diedit, interpolasi. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu muncul puluhan tahun setelah Yesus, bahkan satu abad. Ya. Jadi penulis sebenarnya aja tidak bisa dipastikan. Bahkan dalam surat Paulus katanya ada 13 surat, 7 yang otentik, ya 6-nya yang palsu. Apa aja yang palsu? 1 dan 2 Timotius, Titus, Efesus, Kolase, 2 Tesalonika itu kemungkinan dipalsukan, disebut PC, Doge, Pripaha, memakai nama Paulus. Makanya mereka mengatakan apa para akademik? Ini adalah hasil interpretasi komunitas Yohanes, Bible itu, bukan karya Yesus. Ya. Jadi jelas ya. Dan ini sebenarnya bukan banyak ya, ada Julius Wilhassen. Julius Wilhassen mengatakan begini, bahwa kitab Taurat itu tidak mungkin ditulis Musa. Kenapa katanya? Karena ada Ulangan 34 menulis tentang kematian Musa. Gak mungkin Musa bangkit menulis tentang kematiannya. Jadi benerlah apa yang katakan Al-Quran, bahwa mereka itu sudah merubah-rubah, dan dia mengatakan bahwa min indillah, berasal dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, itu dari tangan mereka semua. Ya, terima kasih. Silakan, ada tamu. Ya, Leo, dia ini dulu supir trek tapi berahli jadi pendeta. Tiba-tiba besoknya sudah ateis, habis Kristen ulang. Bingung si Leo, kawan saya ini Ustaz. Leo, Kita dengar dulu. iya open cam. Harus dengan open cam Leo, silakan. Karena Ustadz ini akademis. Open camp. Silakan. Oh, Jadi posisi sekarang Kristen atau ateis ini, Leo? Makasih Bunda Mata Hati. hah? Jadi Leo sekarang ini posisi ateis atau Kristen? Posisi sekarang ini. Pilih. Sekarang Pilih. posisi Kristen. Oh, Kristen. Sudah bukan ateis. Belum. Oh iya sudah bukan Kristen sekarang. Ya. Ya, apa yang kamu dengar tadi dari Ustadz? Apa yang mau kau tanggapi? Sebentar kalau mau bilangnya beragama cuma percaya Tuhan, Ya silakan. Apa yang masih beginilah. Ustadz, kita Karena angkat tema saja Ustadz ya. Saya pengen tanya sama dia, apa yang membuat Leo ini masih bertahan di Kristen? Ya, begitu ya Ustadz ya? Ustadz. Begitu. Apa yang membuat Leo itu masih bertahan di Kristen? Silakan Leo. Satu itu agama dari lahir ya, cuma kayak macam loading kan, terlahir di Muslim jadi mengikuti itu dan kita diajarkan seperti itu. Kedua, banyak sih yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus yang dipercayai orang Kristen, Yesus adalah Tuhan, dan itu dikabulkan. Banyak sih. Jadi kenapa kita masih Kristen? Alasannya karena dua itu saja. Ada tambahan? Nah, kita Silakan, Ustaz. sedang dengar Pak Ustadz
wawasan yang luas biar kita tambah-tambah ilmu sedikit. Makanya kita tadi suka naik cuman dengar aja. Nanti kalau kita nyimak ya mungkin ada kesimpulan untuk satu pertanyaan, tapi yang ibu tadi so turun, Itu. Silakan Ustadz, mungkin Ustadz mau tanggapi. Mute Ustadz, mute. Dikit saja deh, sebenarnya Kristen itu lahir karena doktrin, ya, ajaran yang sudah didoktrinkan, sesuatu yang dari kecil, ya. Semua manusia itu adalah ahlul fitrah dari lahir. Ketika dilahirkan itu adalah ahlul fitrah dalam Islam itu. Makanya nggak heran ketika di dalam TikTok ada orang Batak, ya, dia punya anak orang Batak, bapaknya Kristen. Ketika dia mendengar azan, dia mau masuk Islam. Pak, aku mau ke masjid. Nah, ini namanya disebut fitrah. Ya, memang pada dasarnya itu mereka kenapa Kristen? Ya kata Rasulullah karena mereka itu akibat daripada keturunan. Dan lebih parahnya, mereka ini hanyalah ajaran daripada doktrin, sesuatu yang salah diulang-ulang, logikal falasi, ya. Sesuatu yang salah diulang-ulang lalu menjadi kebenaran. Maka ini disebutlah doktrin logikal falasi. Semua orang dunia tuh tahu, kata ibu tadi 2 miliar. 2 miliar Kristen itu tahu bahwa konsep dewa turun ke bumi itu adalah mitologi. Bahwa dewa Dionysius, son of the god daripada Zeus, yang mempunyai mukjizat anggur dari tangannya, itu adalah mitologi. Tapi ketika ada Tuhan turun ke bumi, kenapa kalian anggap itu lazim? Kenapa kalian anggap itu sebagai bukan mitos? Padahal sama-sama dewa, sama-sama teos yang turun ke bumi lalu menjadi Tuhan. Nah, inilah logikal falasi, inilah yang sedari kecil diajarkan oleh bapak-bapak gereja, anak-anak kecil, bahwa Tuhanmu itu 3 dalam 1. Tuhanmu adalah Tuhan yang menjema menjadi manusia. Padahal itu bertentangan dengan Maleakhi 3 ayat 6, ya. Ya, jadi itu Bang. Jadi sebenarnya bukan karena orang tua juga, sebenarnya memang bukan karena orang tua juga, tapi karena memang dari orang tua itu doktrin. Makanya dalam Islam itu mengajak kita berpikir sampai 30, afala yaqilun afala yatafakkarun, mengajak kita berpikir, mengajak kita mencari Tuhan siapa yang sebenarnya. Bahkan tadi sebelum kita masuk, ya, di jam-jam sebelumnya kita membahas tentang akal, rasio dengan revelation. Jadi akal dan wahyu. Bagaimana itu akal mencari siapa Tuhan sebenarnya, dan wahyu yang akan menjawab Tuhan yang sebenarnya adalah khalaqus samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Makanya akal dengan wahyu itu nggak boleh bertentangan. Kalau ada yang bertentangan salah satu saja, berarti akal Anda yang salah atau kitabnya yang salah. Ya, itu Bang Leonardo. Pak Ustadz, kita ada sedikit pertanyaan. Jadi begini, tadi dikatakan bahwa Kristen itu adalah doktrin. Kalau menurut pemahaman kita, semua agama itu adalah doktrinitas. Kenapa doktrinitas? Karena setiap agama ini mengajarkan ada surga dan neraka, ada Tuhan. Sementara di dalam logika berpikir, surga dan neraka itu belum pernah terbukti itu ada. Kalau kita berbicara secara sains, secara ilmu pengetahuan, kan, yang seperti Pak Ustadz utarakan tadi. Jadi yang disebut doktrin, sesuatu hal yang nggak ada namun kita percaya, kan seperti itu. Nanti Pak Ustadz koreksi kalau saya salah. Karena gini, agama hanya menjanjikan sesuatu yang nggak ada loh. So bisa buktikan di mana keberadaannya. Karena disebut surga dan neraka itu merujuk pada satu tempat fisik. Nah, contoh logika falasi yang tadi Pak Ustadz utarakan. Buat saya itu semua sama falasi, cara berpikir itu, logika itu yang diterapkan dalam agama. Padahal notabene kita nanti tahu, ketika kita meninggal loh, oh ini surga, ini neraka, oh ini Tuhannya, kan gitu. Sekarang belum ada bukti yang merujuk pada hal itu. Ada seseorang yang dari sana terus menyatakan, ya inilah hasil penelitiannya, ini sainsnya bahwa ini ada. Coba jelaskan ke saya secara rasional, kalau satu agama itu merujuk pada satu doktrin yang disebutkan tadi Pak Ustadz,
Tetapi saya mengambil kesimpulan semua agama itu adalah doktrinitas. Begitu Pak Ustadz. Mohon pencerahan. Oke, terima kasih. Kenapa saya bilang doktrin agama Kristen? Doktrin itu memang benar, ada yang bagus buat agama sebagai landasan kita ya dalam beragama. Namun doktrin itu harus bisa dibuktikan dulu, harus konsisten, tidak harus diuji. Doktrin itu, kebenaran itu harus diuji dengan akal dan wahyu. Nah, sekarang coba Anda buka kitab 1 Korintus, ini contoh doktrin ya, bahwa contoh doktrin yang salah yang tidak terbukti menurut sejarah ya. 1 Korintus 15 ayat 14. Sia-sialah iman Kristen kalau Yesus tidak bangkit ya. Standar bukti iman dan itu standar bukti iman dan verifikasi itu beda ya. Sejarah yaitu beda. Kenapa? Klaim besar mengatakan itu butuh bukti yang besar. Kenapa? Karena kebangkitan ini adalah peristiwa yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Melanggar hukum alam. Maka standar buktinya itu harus sangat kuat dan independen. Ya. Kalau memang dia itu bangkit, Yesus itu bangkit, seharusnya itu bangkit itu harus ada yang mengakui bahwa dia itu benar-benar bangkit, bukan hasil dari internal mereka. Seharusnya dia bangkit itu ketika Yesus disalib, dia bangkit, baru diakui oleh dunia. Itu baru sejarah. Tapi secara faktanya sumber utama hanya dalam perjanjian baru, ditulis oleh pengikut, bukan saksi yang netral. Tidak ada rekaman langsung atau bukti fisik, apalagi forensik dari orang-orang Romawi, orang-orang Saduki, orang-orang Yahudi yang notabene-nya musuh daripada Yesua Masiah waktu itu. Makanya ini namanya apa? Kesaksian iman, tapi bukan bukti yang ilmiah. Di dalam Injil pun kontradiksi. Ini sesudah ya. Yang dalam Injil itu hanya kubur kosong. Kubur kosong nggak berlaku dalam sejarah. Siapa yang datang ke kuburan? Di Injil Matius 28 ayat 1, Maria Magdalena dan Maria lainnya. Injil Markus 16 ayat 1, 3 perempuan. Injil Lukas 24 ayat 10, lebih lengkap lagi. Injil Yohanes 20 ayat 1, hanya Maria. Pertanyaannya, mana yang benar? Siapa yang datang ke kuburan? Ini saja Bible Anda kontradiksi di sini. Ya. Siapa yang ada di kubur? Matius 1 malaikat, Markus 1 pemuda, Lukas 2 malaikat, Yohanes 2 malaikat. Jadi ini bukan detail yang kecil. Nah, habis baterai ya. Tapi ini inti kejadian. Apakah murid langsung percaya? Ada yang langsung percaya, ada yang tidak. Ini menunjukkan bahwa kesaksian awal pun nggak yakin. Tidak ada saksi langsung kebangkitan di sini. Jadi tidak ada satupun ayat yang menggambarkan proses kebangkitan itu sendiri. Semuanya hanya kubur kosong, hanya penampakan setelahnya. Secara logika, kubur kosong itu bukan bukti kebangkitan. Bisa saja tubuhnya pada saat itu dipindahkan, kesalahan lokasi atau interpretasi spiritual. Makanya timbul konsep Yesus gak mati disalib. Ya, konsep siapa? Basilides. Dalam konsep satu lagi Sun teori namanya. Yesus hanya pingsan disalib. Karena kalau dia bangkit nggak mungkin. Makanya dalam Islam tuh Al-Quran itu surah An-Nisa wa ma qatalahu wa ma salabuhu walakinna subbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalib, tapi apa? Diserupakan bagi mereka. Artinya apa? Narasi penyaliban yang jadi standar sendiri dipertanyakan dan diperdebatkan di dalam Kristen sendiri maupun Islam. Jadi klaim kebangkitan tidak berdiri kokoh. Yang ngomong saksi kebangkitan itu siapa? Paulus. Kita semua tahu Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Ya, tidak pernah melihat Yesus disalib, tidak pernah melihat Yesus bangkit. Bahkan dia mengatakan banyak saksinya, ada 500 saksi di 1 Korintus 15. Pertanyaannya, ya, siapa 500 orang itu? Itu kan dari Paulus, bukan laporan langsung dari 500 orang itu. Tidak ada nama-namanya, tidak ada catatan independen dari 500 orang itu. Nama-namanya siapa? Apa Ucok, apa Ade, apa Bambang? Ini nggak sebut. Inilah namanya apa? Testimoni sekunder, bukan laporan forensik, bukan saksi. Kalau kebangkitan itu fakta sejarah yang kuat, kenapa detail berbeda di dalam Bible? Kenapa tidak ada satupun saksi yang melihat proses kebangkitan? Kenapa? Karena bukti utamanya berasal dari pengikut itu sendiri. Jadi tidak ada bukti empiris langsung. Teks Injilnya aja bermasalah, tidak konsisten. Sumbernya berasal hanya dari komunitas iman mereka.
Maka kebangkitan adalah keyakinan teologis, doktrin, bukan fakta yang tak terbantahkan. Inilah salah satu doktrin, ya. Yang ngomong siapa yang pembuat doktrin itu? Paulus. 1 Korintus 15:14. Islam tidak pernah bertumpu kepada kejadian yang historis, tapi Kristen akan punah, akan hancur, akan musnah jika Yesus tidak bangkit. Maka pertanyaannya, siapa saksi kebangkitan itu? Silakan Bang. Kenapa dia merajuk? Leo merajuk. Oh, kira merajuk. Iya, iya. Lanjut. Jadi Pak Ustadz gini, saya tanggapi sedikit. Makanya tadi itu ajaran Kristen yang Pak Ustadz sebutkan tadi itu adalah sebuah pengajaran yang tertulis di Bible ya. Tetapi yang menjadi pokok utama masalah doktrinnya sekarang pun enggak. Karena gini, kenapa saya bilang doktrin? Semua agama itu percaya ada surga dan neraka, tetapi tidak bisa membuktikan keberadaannya. Kalau tentang konsep isi pengajaran ya bisa saja kita sebut ini doktrin sesuai dengan dalil ayatnya ada bukti fakta. Tetapi saya ambil garis besarnya aja. Surga dan neraka itu di mana sih? Apakah bisa ada satu manusia membuktikan bahwa itu ada? Kan begitu. Nah, jadi buat saya, kalau mau kasih saya pemahaman, kasih analogi yang masuk akal. Karena surga dan neraka merujuk pada tempat. Tidak bisa dianalogikan dengan sesuatu yang kemarin saya tanya sama Bang Suma. Dianalogikan pakai akal. Tetapi dia buat satu judul, pembunuh akal. Kalau dia buat judul pembunuh akal, berarti pembunuh ini tahu di mana keberadaan akal. Kan gitu. Kontradiksi kan semua. Yang jadi pertanyaan saya itu satu aja. Tunjukkan di mana surga dan neraka. Kenapa harus dipercaya kalau itu bukan sebuah doktrinitas? Kalau tentang isi Bible atau isi kitab suci, ya mungkin akan merujuk pada doktrinitas. Karena begitulah, setahu saya begitulah setiap orang untuk merekrut umat, mereka akan menyatakan bahwa ini ada Tuhan, Tuhan ini benar, surga ini ada, neraka ini ada. Tetapi intinya, doktrinitas yang saya pertanyakan tentang surga dan neraka, kasih saya bukti yang valid, di mana keberadaan itu. Karena itu merujuk pada satu tempat. Saya menganggap, ya Bang Leonardo, tadi saya anggap Anda kan Kristen. Sebenarnya ini pertanyaan daripada orang-orang yang ateis sebenarnya ya. Anda kan menanyakan tentang So jadi ateis lagi dia sekarang, Ustadz. Bukan. Dia tergantung waktu. Bukan. Kalau biasa di atas jam 12 langsung jadi ateis dia. Begini loh. Kalau masih jam 11 itu Kristen. Bukan. Itulah Begini. Leonardo. Jadi begini, setiap manusia ingin mencari kebenaran tentang agama. Tidak merujuk pada satu agama. Pastinya kan begitu. Oke, sudah paham deh, aku udah nangkap Ya. ya. Aku udah nangkap. Jadi bukan karena Jadi saya gini, bertanya itu terus saya ateis, enggak. Saya enggak seperti itu. Iya, oke. Saya bertanya yang Sebenarnya secara sains, secara logika. ya, makanya saya tujuan secara ilmiah juga tentang kebangkitan tadi ya. Karena itu salah satu contoh bahwa doktrin itu harus, semua agama tuh memang memiliki doktrin, maka harus diuji doktrin itu masuk akal atau tidak. Nah, kalau Anda bertanya tentang bahwa semua agama itu adalah doktrin, surga dan neraka itu di mana? Ya. Doktrin bukan berarti otomatis salah, Bang. Makanya perlu diuji dulu. Pada dasarnya adalah ajaran atau seperangkat keyakinan, landasan iman. Nah, sains juga mempunyai teori dan proposisi di sini yang harus apa? Perlu kita buktikan. Makanya filsafat juga memiliki premis yang terus dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, pertanyaan yang benar tuh begini, ya. Pertanyaan bukan apakah agama punya doktrin, bukan, tetapi apakah doktrin tersebut mempunyai alasan dan bukti yang memadai. Itu. Jadi punya doktrin sama dengan salah, itu maka argumen itu melakukan genetic
falasi namanya. Menilai benar salah satunya satu klaim berdasarkan bentuk atau asalnya bukan berdasarkan evidensi. Nah, sorga dan neraka tidak logis. Ini belum terbukti kata Anda tadi. Nah, sama. Jadi ada perbedaan. Tidak bisa dilihat bukan berarti itu nggak ada, Bang. Tidak bisa dilihat bukan berarti nggak ada. Kenapa? Karena konsepnya mengandung kontradiksi, ya. Dan konsepnya itu mengandung konsep bukan berarti tidak mungkin. Contoh sederhananya begini. Elektron itu tidak terlihat dengan mata telanjang. Tetapi keberadaannya tidak dianggap tidak logis. Kenapa? Karena ada bukti tidak langsung yang mendukungnya. Ya. Jadi apakah kontradiksi logis dalam konsep surga dan apakah kontradiksi logis ya dalam konsep surga dan neraka? Itu jadi pertanyaan. Ya kalau jawabannya karena saya belum pernah melihatnya, Anda belum kan? Karena saya belum pernah melihatnya. Itu bukan kontradiksi logis namanya. Itu masalah epistemologi. Ya. Epistemologi apa? Bagaimana kita mengetahui sesuatu kalau Anda mengatakan saya belum pernah melihatnya. Nggak bisa dibuktikan. Nah, tetapi apakah Islam mempunyai bukti bahwa sorga dan neraka itu benar-benar ada? Kan itu pertanyaannya juga bagi Islam. Islam tidak mengatakan manusia bisa membuktikan sorga dengan eksperimen laboratorium sekarang, enggak. Justru Al-Quran menjadikan kehidupan akhirat sebagai apa? Al-ghaib. Gaib. Namanya gaib. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 3. Pak Ustadz, saya mengerti. Malam ini saya dapat pencerahan yang masuk akal dan logika. Makanya saya bilang yang typing di bawah, kalian harus banyak belajar sama Panglima Muda L ya. Seperti itu. Begitu cara menjelaskan sesuatu yang dapat dicerna oleh nalar kita sebagai manusia. Bukan kita membuat satu analogi pasar yang membuat orang bingung dan hanya orang bodoh yang bisa percaya itu. Benar nggak Pak Ustadz? Ya, kalau cara mencernakan logika orang seperti ini, orang akan mengerti. Karena dia juga punya intelektual. Tetapi ketika kita menganalogikan sesuatu pertanyaan dengan analogi yang tidak nyambung, itu hanya orang bodoh yang bisa percaya. Makanya orang yang punya intelektual akan ngotot, akan ribut. Tapi kalau seperti ini, boleh tanya Loding, saya kalau nggak masuk akal saya ngotot. Sama Pak Ustadz saya nggak ngotot. Karena saya cerna pakai intelek saya. Ini logik, ini masuk akal. Jangan pernah menganalogikan sesuatu hal dengan hal yang tidak berkaitan, tidak berhubungan. Itu yang disebut falasi. Cacat berpikir. Tetapi orang bodoh mempercayai itu. Ini yang Pak Ustadz sebenarnya harus lebih. Buat saya, Mr. Loading ya, saya sungguh bangga. Saya dapat pencerahan secara logika. Udah berbulan-bulan makan tahun saya bisa cerna logika saya. Bahkan Mr. Loading juga pikir logika saya ini falasi. Logika yang mengarah pada bunglon. Bisa hari ini jam ini sekian. Karena mereka tidak mengerti apa logika itu. Tetapi dengan pencerahan Pak Ustadz, ya saya jempol, benar. Itu disebut logika, itu disebut sains, itu disebut ilmu pengetahuan. Kayak tadi, ultron itu. Sesuatu yang terlihat, sesuatu yang nggak ada belum tentu terlihat. Nah itu analogi. Analoginya bisa kemana? Bukan kita pakai akal. Muka kamu kalau kaca di mana? Bisa lihat belakang nggak? Pasar itu namanya. Inteleknya di mana? Otaknya di mana? Nah, itu Pak Ustadz yang kebanyakan saya masuk ke Komang. Mereka nggak ngerti karena cara berpikir nggak sampai di situ. Tapi saya bersyukur banget. Kalau masalah hidayah itu urusan Tuhan. ya. Sekarang saya masih Kristen karena sesuatu yang saya minta kepada Tuhan Yesus yang dipercaya orang Kristen itu diberikan. Jadi masalah akidah atau hidayah itu urusan Tuhan. Saya hanya mencari kebenaran. Ya, kayak contoh tadi Pak Ustadz bilang. Agama itu dari lahir. Ya, jelas. Saya terlahir di Kristen berarti saya harus Kristen. Karena itu doktrinnya. Doktrin pengajaran ke saya. Sudah hampir setahun saya buat pertanyaan itu. Baru sekarang saya dapat jawabannya. Mr. Loading. Jadi bukan saya jam ini berubah. Waktu ini berubah. Tidak. Logika kalian yang nggak sampai untuk ke situ. Iya, janganlah Tapi merajuk. Tadi saya kan dapat intermezzo, pencerahan. kok merajuk?
Enggak, betul. Tapi kita PHT sekarang, Lot. Tapi hati plong, Lot. Undang-undang saya berarti. Ya, kita PHT plong karena apa? Ternyata punya jawaban. Iya, Ini yang punya. disebut intelektual. Setiap pertanyaan itu punya jawaban. Cuma ada Itu. satu pertanyaan Makanya yang kita tidak sekarang- punya jawaban. Kenapa Pak Ustadz? Kenapa kita sering masuk komal? Pertanyaan kita hanya sama itu aja. Karena sampai sekarang kita baru sekarang ini detik jam ini waktu Maluku Utara udah 2:30. Saya diam dan saya mendengar. Ya seperti itu penjelasan. Itu yang mampu dicerna oleh nalar saya. Yang logika seperti itu. Tapi saya bersyukur dan berterima kasih. Masalah akidah dan hidayah itu urusan Tuhan. Urusan belakang. Seperti itu aja. Berarti pertanyaan ini sudah nggak akan saya tanya lagi karena sudah saya punya jawaban. Oke, mantap. Begitu Tapi ada cara pertanyaan yang mencari tidak bisa kebenaran, dijawab Bos. loh. Gimana? Ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Apa itu? Coba kasih saya logikanya seperti apa? Sebuah pertanyaan yang nggak pernah ditemukan jawabannya. Oke. Tunggu, Lot, potong cerita. Sekarang kita kasih tahu kita profil. Oke. Sebenarnya kita selalu ke Ternate. Cuman kita belum punya waktu yang pas ketemu anak karena kita jujur kita berusaha di Galela. Oh, Di Galela. tempat mayoritas muslim. Kita papa Iya. angkat itu orang muslim. Kita beli kopra dan pala. Dan waktu puasa sahur itu mereka udah masak makanan saya siang, taruh di kamar. Oh, Masya Allah. Makanya Biasa ya. saya tidak pernah membenci orang Islam, enggak. Saya bukan penghujat, tapi saya ingin tahu kebenaran secara logika itu aja. Terlalu naif. Makanya saya banyak Betul, bagus. bilang kamu goblok, kamu bodoh. Dan itu benar keluar dari mulut saya karena memang nyatanya seperti itu Pak Ustadz. Seperti itulah. Jadi saya punya usaha di Galela, di Sokonora, Lot. Tapi gudang di Sokonora dengan di Iya, kalau ke Pegawai. Ternate mampirlah di rumah. Di rumah Kita sini. bukan apa ya, kita masih ada rasa kepikiran, tapi sekarang kita plong, kita rencana Jumat kita Apa yang mau Batagi karena difikirkan coba? Apa lagi yang mau difikirkan? Coba. ini Kalau namanya kamu manusia, Lot. Ya, kalau kamu ini kan, kamu ini kan begini, Leo. Kamu ini kan selalu pakai logika. Ya, memang harus logika begitu. terus. Iya, oke, Betul, baik. betul. Masuk logika tidak manusia melahirkan Tuhan. Tergantung sudut pandang, Lot. Nah, karena itu kan? masalah Nah, akidah. ini Makanya bukan tadi logika, Pak ini Ustadz, logila ini. tar ada, Nah, coba tar ada. bagaimana? Bukan, Lot. Sudut pandang bagaimana tuh? Coba. Lo dengar Coba. dengar dulu tadi. Makanya Pak Ustadz itu kasih dalil di dalam Bible, saya tidak membantah. Saya mengikuti narasi itu karena itu masuk akal. Sekarang gini, setiap apa yang tercatat, sebuah akidah, sebuah kepercayaan yang tertulis itu tergantung perspektif pandangan seseorang di dalam menilai apa yang tercatat itu dari segi mana. Kan seperti itu Pak Ustadz. Tidak semua orang bisa menilai sesuatu menurut perspektifnya dia, tidak. Pasti Terus itu akan ada mana argumentasi. jawaban saya tadi? Coba kita mainkan logika dulu. Kita mainkan logika. Oke. Tadi kan Makanya jawaban kita seperti itu loh. Itu tergantung sudut iya, pandang. sabar. Tadi kan pertanyaan saya begini, apakah manusia bisa melahirkan Tuhan? Nah, kamu mengatakan berbeda pandangan. Coba, berbeda pandangan itu berbeda seperti apa? Coba. Manusia kita jelasin melahirkan sedikit, ya. Tuhan. Coba, ya. Kita jelasin dikit, Lot. Yang dipercaya orang Kristen, Yesus itu adalah Tuhan yang dilahirkan oleh Maria. Iya, betul. Jadi begini, kita kasih pandangan sedikit ya. Sebenarnya secara logika itu tidak masuk akal. Ya sudah, aman, selesai. Dapat poinnya. Dengar dulu. Oke, selesai. Iya, dengar dulu. Sebenarnya secara logika tidak masuk akal. Tetapi ada orang yang bisa membuat analogi itu seperti ini. Tergantung, makanya kita bilang tergantung kita menangkap itu seperti apa, terus kita cerna. Nah, itu yang disebut akal sehat. Kalau Maria hamil, itu dari siapa? Atas petunjuk siapa? Dari Allah. Bisakah kita sebut dia anak Allah? Ya jelas, karena Yesus punya predikat anak Allah. Nah, benih ini dari mana? Apakah dari malaikat Jibril? Nah, logika itu yang harus kita bahas, yang harus kita bedah.
Tetapi untuk membedah itu kita akan jadi satu pertentangan argumen yang fatal. Coba tanya Pak Ustadz, itu secara logika berpikir. Inteleknya seperti itu. Karena sesuatu hal yang masalah akidah itu harga mati. Makanya kita tidak mau beragama yang memegang satu akidah kok nggak pakai otak, orang Manado bilang. Iya, makanya itu kita apa yang selalu bertanya. ditanya. Jangan terlalu bicara terus, kasih Ustadz, kasih Karena saya lagi. Ini semua kamu terus. Bukan loh, kita Ini sedikit trik-trik mau menjelaskan. menghindar dari pertanyaan sebenarnya ini. Bukan. Saya suka kalau main Kan- akal. Begitu. Bukan, kita bukan menghindar. Loading tanya kan kita bilang, ya secara logika itu tidak masuk akal. Ya benar, tapi kita menjelaskan sesuatu. Sama yang Pak Ustadz bilang, sesuatu hal yang tidak terlihat bukan berarti Coba, tidak Leo. ada. Kan begitu. Leo, saya kasih 2 analogi sama kamu ya. Yang analogi pertama, kalau di dalam kitab suci sudah tertulis bahwa ini adalah remote, tiba-tiba datang seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah HP. Itu pendeta miring atau lurus? Sayangnya tidak ada tertulis di Alkitab itu. Iya, ini Remote. analog. Iya, ini Remote. analog. Iya, ini Remote. analog. Oh. Tiba-tiba datanglah seseorang menjelaskan bahwa ini adalah HP. Berarti orang itu lurus Ya, gila. atau miring? Ya, Gila ya. Bukan lurus. Gila. Oke. Oh. Di dalam kisah para rasul 4 nomor 27 tertulis Yesus hamba Tuhan. Di dalam kisah para Ya, rasul betul. 3:13 tertulis sabar, Yesus hamba Tuhan. Sudah tertulis di dalam kitab suci Anda bahwa Yesus hamba Tuhan. Tiba-tiba datang pendeta menjelaskan bahwa dia Tuhan. Berarti pendeta apa itu? Kita nggak bisa sebut dia gila. Karena begini loh. Oke, silakan. Ya. Karena itu Silakan. adalah sebuah doktrin pengajaran. Sambil cas ya. Siap, Ustaz. Iya. Baca sama Iya, mau Pak sholat Ustadz, dulu iya, ya. Pak Ustadz. Oke, Ya, siap Pak Ustaz. Ustadz, silakan. Jadi begini loh, karena itu sama yang Pak Ustadz jelaskan tadi, itu adalah sebuah doktrin pengajaran. Ya, di mana supaya orang bisa memahami sesuatu dan bisa percaya. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa bilang dia gila, pendeta itu gila atau apa, tidak bisa. Kita tidak bisa menghakimi hal itu karena itu masing-masing punya kepercayaan. Oke, tapi mereka kenapa? Iya, sabar. Tapi kenapa waktu pertama saya menganalogikan bahwa ini adalah remote yang tertulis di dalam satu buku, bahwa ini adalah remote, datanglah seseorang menjelaskan bahwa ini adalah handphone, kamu mengatakan itu orang gila. Setelah saya Iya, masuk ke dia poinnya, kamu mengatakan kamu tidak berani mengatakan itu pendeta gila. Tidak bisa. Berarti di sini, akal bukan, kamu Lord. itu masih berjalan untuk memilih kasih. Begitu. Bukan memilih kasih. Gini loh. Ya, Karena gimana? nggak bisa pertanyakan Pak kita seperti itu. Coba nggak tanyakan Pak Pendeta. Kemungkinan mereka lebih tahu untuk menjelaskan itu. Apakah ada dalil lain yang bisa mengarahkan seperti itu? Nah, makanya kita tidak punya hak prerogatif untuk menjawab itu. Seperti itu. Karena kita Ya, pertama berstandarisasi begini. bukan di situ. Pertama begini, Leo. Sudah saya sampaikan ulang-ulang, Leo, ya. Bahwa kita ini beragama. Anda beragama Kristen, Anda punya kitab suci, yaitu Bible. Kita sambil Saya merokok, jadi dia sembunyi muka. Oke. Anda beragama Kristen, yaitu Anda punya kitab suci, yaitu Bible. Saya beragama Islam, saya punya kitab suci, yaitu Al-Quranul Karim. Saya pengen tanya sama Leo dulu. Apa gunanya kita beragama punya kitab suci, Leo? Apa guna beragama punya kitab suci? Apa gunanya kitab suci dalam agama itu? Ya itu satu panduan ya. Kalau tanya ke kita secara umum ya, itu satu panduan. Karena Panduan untuk kitab apa? suci itu panduan untuk kehidupan. Jadi kitab suci itu kan mengajar baik dan benarnya orang. Di situ punya aturan-aturan yang disebutkan yang harus orang backing. Nah, Oke, itu aturan yang dari mana? Yang setahu kita. Ya mungkin itu aturan dari Tuhan. Aturan Karena dari lo- Tuhan. Iya. Oke. Kan tidak Nah. pernah juga ada ayat bahwa bilang begini. Itu firman Tuhan, tetapi bukan Tuhan Ya, yang sabar dulu. menulis, Sabar begitu, dulu. seperti itu. Sabar dulu. Ya, dengan kitab suci inilah kita bisa mengenal Tuhan kita. Sepakat? Betul, sepakat. Dengan kitab suci inilah kita tahu apa larangan Tuhan kita dan apa perintah Tuhan kita. Tugasnya kita seorang hamba ini mentaati segala perintah Tuhan dan menjauhi seluruh larangan-larangan Tuhan. Betul?
Betul-betul, itu Oke. sepakat itu loh. Oke, nah sekarang adakah tidak di dalam kitab suci Anda menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Kalau selama kita baca ya, tidak ada. Ya Tidak sudah, ada. kalau tidak ada. Ya sudah. Nah, ketika Anda mengatakan selama Anda membaca itu tidak ada, terus kenapa sampai sekarang Anda masih menuhankan Yesus? Nah, itulah yang kita bilang tadi, Lot. Itu adalah sebuah doktrin pengajaran dan didukung oleh beberapa ayat. Ayat itu yang diajarkan ya, karena kan tanya ke kita karena kita Kristen kan. Yang Sabar, diajarkan kita sambut. seperti itu. Assalamualaikum, abangku, Abang Jun. Ya, lanjut. Waalaikumsalam. Mungkin Bang Jadi Lodi begitu loh. semuanya, maaf Bunda potong dulu ya Bang Leo. Siap. Mungkin turun dulu ya, mau istirahat dulu buat semuanya. Terima kasih. Siap Dan Bunda, terima terus kasih. dukung Siap. support Bang Loding punya vote untuk di Media ORG ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut Lot. Lanjut Leo. Seperti itu. Nah, kita tidak menguasai tentang itu. Selalu kita berpikir secara logika. Makanya kita selalu bertentangan dengan yang namanya agama. Nah, kita selalu berpikir begini, ya sudah, agama itu doktrin, percaya saja, imani saja, dan itu benar, semua agama itu seperti itu. Loto nanti mati juga baru kita tahu agama mana yang benar, layak di surga atau pantas di neraka. Ini secara nalar, ya, secara berpikir kita sebagai manusia. Ya, kalau ada bantahan tentang itu, berarti orang itu buktikan, kan begitu aja. Masuk akal enggak? Kita bisa menerima enggak? Kan seperti itu. Jadi seperti itu loh sih kalau buat kita dong. Nanti coba si Bang Jun ada enggak lain pencerahan yang apa ya? Coba mana tahu bisa dicerna oleh akal sehat kita kan. Yang jelas kalau kita tidak masuk akal pasti kita bantah. Begitu. Pasti ada argumentasi. Jadi pertanyaan saya gini Iya. Bang, mungkin nggak Tuhan itu sekaligus bukan Tuhan? Pertanyaan itu udah berulang-ulang kali orang tanya. Jawaban termasuk loading tadi tanya seperti itu, mengarah ke situ. Makanya saya bilang tergantung perspektif, tergantung sudut pandang, karena itu adalah sebuah doktrin pengajaran. Sayangnya Seperti Tuhan itu. nggak kayak gitu Bang. Tuhan menjelaskan dalam Bible, kenapa kemudian orang menuhankan yang namanya Tuhan? Orang menuhankan Tuhan tuh karena Tuhan itu maha kekal, dia maha pencipta, dia tidak bisa mati. Lalu ada Tuhan yang menyatakan dirinya dia kekal, tetapi dia mati. Itu kan kontradiksi Bang. Tuhan, kenapa kita bertuhan? Karena kita tahu Tuhan itu kekal. Kenapa kita bertuhan? Karena kita tahu Tuhan itu tidak lemah. Kan itu alasan kita bertuhan kan? Lalu kenapa kita terima ada yang Tuhan yang tidak kekal? Ini kan logical fallacy. Lalu bagaimana kita mau selamat bergantung sama Tuhan yang tidak kekal gitu Bang? Itu kan logical fallacy. Seharusnya kalau orang yang berakal sehat, dia tidak akan terima doktrin itu. Karena doktrin itu bertentangan dengan ajarannya sendiri. Bayangkan dalam satu kitab Bang, dalam satu kitab nih, yang satu kitabnya bilang Tuhan itu kekal. Lalu dalam satu kitab itu juga bilang Tuhannya mati. Nah yang benar apa? Benar kata Yesus. Ajaran Yesus Tuhan itu satu. Siapa Tuhan itu? Elohim. Karena cuma Elohim yang kekal di situ tercatat. Lalu benarlah Yesus sebagai utusan manusia biasa. Sebenarnya simple sih Bang. Sesimpel itu sebenarnya sih kalau kita ini. Asadu. Suara mendam. Bang, Leo, suaranya suara. hilang, Bang.
Bisa dengar? Hilang suaranya Bang. Ini udah jelas belum? Udah. Mantap. Lanjut dulu ya. Saya balas WA bentar. Iya. Jadi begini Bang Jun. Ya. Dengarkan Bang Jun, dengarkan. Ya. Jadi begini Bang Jun. Itu perkataan Bang Jun itu nggak salah. Di Bible itu tercatat itu seperti itu. Yesus pun tidak pernah mengakui dia Tuhan. Benar. Dia hanya disebut sebagai seorang utusan, rabi, guru. Tetapi ada ayat pendukung yang menyatakan ketika segala kuasa di langit dan di bumi diberikan pada dia, maka doktrin itulah yang mengiyakan orang Kristen menuhankan Yesus. Kenapa? Karena kata Tuhan itu adalah predikat. Apakah Tuhan punya nama? Orang semua akan menyebut Tuhan itu adalah Sang Pencipta. Notabene juga kan Tuhan nggak tahu di mana sekarang. Sekarang makanya pemahaman saya orang selalu berpikir ke ateis. Karena saya bilang begini, lebih nyata iblis loh. Kalau di kampung saya itu ada setan. Setan itu merujuk pada iblis. Kalau anjing gonggong itu, tapi enggak pernah orang bilang di sana ada Tuhan. Tuhan itu hanya bisa dirasakan, tapi tidak bisa dilihat. Keberadaan Tuhan hanya bisa dirasakan. Lebih nyata keberadaan setan. Dan setan pun bisa jadi Tuhan. Karena setan punya kuasa di bumi seperti itu. Jadi untuk membedah sebuah misteri ini penuh dengan kebingungan. Jangankan orang Kristen, orang Muslim pun buat saya bingung. Kalau kita cara berpikir pakai akal sehat, tidak berdasarkan doktrin. Makanya tadi Pak Ustadz itu saya bertanya sama Pak Ustadz. Saya bilang itu doktrin, agama itu semua doktrin. Karena surga dan neraka tidak ada. Itu merujuk pada satu tempat. Dan tidak pernah ada yang membuktikan itu. Tetapi dia menjelaskan secara sains yang mampu dicerna oleh nalar saya. Dan masuk akal. Bukan dia membuat satu analogi yang pasar. Dan hanya orang bodoh yang percaya. Seperti itu. Seperti itu Bang Jun. Jadi itu tergantung sudut pandang. Tidak bisa pertanyakan. Karena itu sebuah akidah. Hidayah itu milik Tuhan. Seperti itu. Buat saya. Jadi kalau mau bertanya lebih ke saya itu, saya hanya senyum aja, tertawa aja. Silakan Bang Jun. Jadi, ya silakan. Jadi gini Bang, kenapa di situ dikatakan Allah itu mengatakan bahwa hidayah itu milik dia, sebetulnya ada maksud. Nanti kalau seperti itu Bang, konsepnya kita cenderung menyalahkan Tuhan Bang. Sebetulnya juga Allah mengajarkan hidayah itu dijemput. Nanti kalau abang masuk neraka, abang ngeles. Wah, Tuhan nggak kasih saya hidayah. Padahal enggak Bang. Makanya itu Al-Quran itu diturunkan, kan kita dikasih akal supaya kita bisa memilih dan memilih itu Bang. Kalau makanya saya heran juga teman-teman banyak yang ngeles. Saya nggak dikasih hidayah. Enggak. Semua manusia dikasih hidayah. Apa buktinya? Dikasih akal dan dikasih kitab. Maka kita memilih. Soalnya kalau gitu konsepnya Bang, kita nyalahkan Tuhan Bang, sudah pasti itu. Jadi yang namanya hidayah itu dalam Islam itu memang harus dijemput juga. Kan kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang salah. Kan begitu Bang. Ya, kalau penjelasan Bang Jun seperti ini, Bang Jun bisa terjebak loh di dalam pertanyaan. Justru Kalau terjebak penjelasan abang seperti tadi. itu, Kita nyalain Tuhan Bang. Kenapa saya bilang loh? Allah nggak kasih gini, Bang saya Jun. hidayah, padahal saya dikasih pilihan. Abang bisa milih nggak sekarang? Bisa. Cuman abang yang nggak mau milih. Abang tadi bilang kan, abang mengandalkan logika. Sementara ketika abang bertahan, bertuhan, logikanya nggak dipakai. Iya, makanya gini Bang Jun. Makanya saya bilang Abang Jun bisa terjebak. Kenapa Tuhan terlalu naif seperti itu? Menciptakan sebuah perbedaan sehingga terjadi sebuah propaganda. Sebuah argumentasi. Mencari mana yang lebih benar. Agama saya yang lebih benar, agamanya yang lebih benar. Kenapa nggak ciptakan semua agama muslim lah kalau semua yang lebih benar? Kenapa saya bilang bisa terjebak dengan penjelasan Bang Jun? Karena logika orang berpikir akan mengarah ke situ. Ya, apakah Tuhan menciptakan manusia hanya sebuah eksperimen untuk diperdebatkan, untuk diargumentasikan tentang ketuhanan?
Kan enggak. So, cobalah berpikir secara logik. Kenapa nggak ciptakan manusia semua jadi muslim kalau muslim yang benar, jadi Kristen kalau Kristen yang benar? Apakah ini disebut logika falasi atau orang bodoh? Enggak, itu secara sains dan itu dapat diuji. Seperti itu Bang Jun. Jadi tolong kasih saya penjelasan yang bisa dicerna oleh nalar saya. Nah, satu jawaban pertanyaan saya udah dijawab oleh Pak Ustadz dan saya benar plong. Benar, saya jempol. Saya apresiasi. Gini jawaban secara ilmiah. Bukan kita pakai asumsi pemahaman kita yang kita terima daripada sebuah doktrin agama. Bukan seperti itu. Makanya orang kadang berpikir saya adalah ateis atau apa. Makanya saya bilang sebuah akidah itu harga mati. Nggak bisa diotak-atik. Karena ada banyak alasan di situ Bang Jun. Kenapa orang memilih Kristen? Kenapa orang memilih Islam? Nah kalau kita mau kasih analogi ke bahwa supaya manusia tahu tentang benar dan salah. Wow, bisakah saya menyalahkan Tuhan terlalu kejam dengan perbuatan Tuhan seperti ini? Oke, Bisa. oke, Bang, ya. Karena itu Saya masuk akal. jelaskan di surah Al-Kahf ayat 29 bunyinya gini, Bang. Maka barang siapa menghendaki, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki, hendaklah dia kafir. Jadi ini merupakan apa? Secara eksplisit bahwa Tuhan itu memberikan kita pilihan. Kan gitu Bang. Saya Bang, Iya, bisa saja iya, saya memilih. makanya saya bilang gini Bang Jun, itu dalil yang tertulis secara doktrin agama atau doktrin pengajaran. Tetapi secara manusiawi, saya akan berkata seperti ini. Kenapa Tuhan sekejam itu? Menciptakan manusia dengan banyak perbedaan sehingga terjadi propaganda atau perseteruan argumentasi. Oh itu. Bahwa agama saya yang Oke, paling oke, benar, baik. agamanya yang paling benar. Ya sudah, saya jawab Bang. Oke. Oke Bang, saya jawab ya. Kenapa Tuhan kok bisa dikatakan jahat? Gak jahat Bang, Abang kan disuruh pilih. Enggak, itu Pak pandangan saya daripada penjelasan Abang Jun. Kalau memang seperti itu, makanya saya bilang begini. Tadi Pak Ustadz menjelaskan seperti ini. Dengar ya, Pak Abang Jun dengar baik-baik.